Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Pagi ini kita akan belajar agama. Coba anak-anak disiapkan buku jamrutnya ya. Dibuka halaman 7. Di situ judulnya beriman berarti berbuat demi Allah. Beriman berarti berbuat demi Allah. Anak-anak coba perhatikan di bawah ada gambar. Dua gambar. Yang pertama, Yesus dibawa menghadap Pontius Pilatus untuk diadili meskipun tidak bersalah. Jadi Tuhan Yesus itu meskipun tidak bersalah, tapi dia tetap diadili. Kemudian gambar kedua, Yesus wafat disalib bersama dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Nah, di tengah itu ada Yesus, kanan dan kirinya itu adalah penjahat. Anak-anak sudah perhatikan ya gambarnya ya. Selanjutnya, Yesus rela menderita sampai wafat disalib untuk menyatakan cintanya kepada manusia. Ya, jadi Yesus itu mau disalib ya, karena untuk menebus dosa manusia ya. Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Yesus wafat di kayu salib karena mencintai manusia. Yesus wafat disalib untuk menebus dosa manusia. Yesus wafat di kayu salib karena taat pada kehendak Allah. Beriman berartinya percaya dan taat kepada Allah. Dengan membuat tanda salib, kita mewujudkan iman kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba anak perhatikan. Dengan membuat tanda salib, berarti kita mewujudkan iman kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sakramen Maha Kudus yaitu hosti suci adalah wujud tubuh Kristus yang sungguh-sungguh hadir. Tarsisius adalah seorang santo. Meskipun masih kecil, ia berani mempertahankan hosti suci dari tangan-tangan orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Tarsisius rela mengorbankan diri sampai mati demi sakramen Maha Kudus. Santo Tarsisius sangat menghormati sakramen Maha Kudus. Anak-anak, Wira membawa gambarnya Santo Tarsisius. Di buku juga ada. Ini gambarnya Santo Tarsisius. Nah, kita baca bersama-sama pada halaman 8. Ada cerita tentang Santo Tarsisius. Suatu hari setelah selesai perayaan Ekaristi, pastor meminta kerelaan salah satu umat untuk menghantar sakramen Maha Kudus kepada para tahanan yang akan dilemparkan ke tengah singa yang lapar atas perintah penguasa Romawi. Semua umat saling memandang dan tidak ada seorang pun yang berani mengantarkan hosti kudus itu karena takut ditangkap. Seorang anak bernama Tarsisius merasa bahwa ia mampu melakukan tugas mulia itu. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarkan aku menuju penjara membawa tubuh Kristus buat saudara kita di sana." "Engkau masih begitu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau buat?" kata pastor. "Pastor, percayalah, saya akan berhati-hati dan akan menjaga hosti kudus ini tiba dengan selamat." Demikian jawab Tarsisius.
Melihat keberanian Tarsisius, pastor membungkus sakramen Maha Kudus itu dan diberikannya kepada Tarsisius. Dalam perjalanannya, ketika ia melewati sebuah lapangan, dilihatnya sejumlah anak sedang bermain di sana. Tarsisius diajak bermain oleh mereka, namun ditolak oleh Tarsisius karena di tangannya ada sakramen Maha Kudus. Teman-temannya menarik tangan Tarsisius, tapi Tarsisius makin kuat mempertahankannya. Mereka ingin merebut benda yang di tangan Tarsisius, namun tidak berhasil. Salah seorang anak mengambil sebuah batu dan dilemparkannya ke arah Tarsisius. Tangannya tetap tak terbuka. Kini ia semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus ke dadanya. Teman yang lain ikut melempari Tarsisius dengan batu. Mereka terus melemparinya sampai akhirnya Tarsisius mati demi menjaga sakramen Maha Kudus. Santo Tarsisius rela mengorbankan diri demi sakramen Maha Kudus yang akan dibagikan kepada orang-orang Kristen di dalam penjara. Tarsisius mempertahankan hosti kudus sampai mati. Ya, itu tadi cerita tentang Santo Tarsisius yang memiliki sifat apa, anak-anak? Ya, sifatnya sangat baik. Jadi dia mempunyai sikap yang berani, ya. Harus menghadapi atau akan melawan musuh. Nah, dia berani maju. Akhirnya dia meninggal. Tapi dia menyelamatkan sakramen Maha Kudus. Nah, sakramen Maha Kudus itu adalah hosti. Hosti itu yang sering diterima oleh orang tuamu waktu misa di gereja. Kalau anak-anak kelas 2 belum bisa, ya, kumini, yang namanya kumini. Kalau anak-anak kelas 2 masih kumini batuk, ya. Baik, untuk pembelajaran agama, untuk materi tentang Santo Tarsisius sudah cukup. Nah, nanti akan ada latihan, dikirimkan linknya oleh Bu Hira, ya. Anak-anak harus bisa mengerjakan dan dikirim hari ini. Ya, baik anak-anak, selamat belajar, salam sehat selalu. Dadah.